Bapak ada 5.000 penumpang dari Jakarta, Bandung, vice versa gitu ya. Kapan lalu kembalinya modal ini? Sementara jalan tolnya malah dibangun bertingkat. Teori itu khusus untuk kereta urban, bukan untuk kereta jarak jauh. Pemirsa sekalian, kita bertemu kembali pada diskusi dialog PHNH Corner. Pada kesempatan kali ini kita menghadirkan kembali Bapak Agus Pambagio sebagai Managing Partner dari PHNH Public Policy Interest Group yang juga menjadi pakar atau pemerhati kebijakan transportasi publik, dan juga ada Bapak Edi Haryoto sebagai partner dari PHNH Public Policy Interest Group dan sekaligus menjadi pemerhati atau pakar juga dari kebijakan transportasi publik yang pernah menjadi CEO dari PT KAI Railways dan juga PT Angkasa Pura II. Pada diskusi kali ini kita akan membahas mengenai isu yang sedang ramai dibincangkan dan juga menghebohkan, yaitu mengenai kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, di mana isu utamanya adalah terdapat cost overrun atau pembengkakan biaya, yaitu dari USD 6,07 miliar menjadi USD 8,6 miliar. Dan terlebih lagi yang menjadi diskursus yang ramai adalah karena pembengkakan biaya ini ditanggung oleh APBN. Padahal sebelumnya hal tersebut diharamkan. Namun ternyata Bapak Presiden telah mengeluarkan Perpres nomor 97 tahun 2021 untuk hal tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah proyek ini layak untuk dilanjutkan dan apa kebijakan yang sebaiknya diambil oleh pemerintah. Mari kita simak dalam dialog kali ini, dialog yang berjudul Kereta Api Cepat, Lanjut atau Benjut. Mungkin yang pertama saya bertanya kepada pendapat Pak Agus Pambagio. Bagaimana menurut Bapak lanjut atau tidak kereta api cepat ini melihat pembengkakan biaya yang sangat besar sekali? Nah, kalau sekarang karena sudah terlanjur, ya harus lanjut. Dulu saya tahun 2015, 2016 saya bilang bahwa saya tidak setuju ya kereta cepat ini karena ya dengan posisi hutang 70% ke lembaga finansial Cina, kita equity 30%. 30% itu berat untuk 4 BUMN yang akan menjadi pemegang saham. Dan juga kan kita tahu bahwa apa iya kita bisa menarik ribuan orang dalam satu hari menggunakan kereta cepat, tujuannya waktu itu Bandung. Jadi hal-hal itu menjadi persoalan juga ketika kapan lalu kembalinya modal ini. Nah, kenapa saya katakan gitu? Karena ini sudah menjadi proyek bisnis to bisnis. Tadinya awalnya ini kan dibuat oleh Jepang, itu government to government, jadi tidak bisnis to bisnis, tapi kan diubah. Nah jadi dengan posisi tadi Sofi sudah sampaikan ada cost overrun, ya mau tidak mau harus dilanjutkan, meskipun sebetulnya kalau bisa kan sahamnya Cina yang 40% jadi 60%, tapi mereka rupanya tidak mau. Jadi daripada mangkrak, ya mari kita lanjutkan. Baik. Terima kasih Pak Agus, saya lanjut langsung ke Pak Edi. Ini sebuah hal yang sangat mengerikan sekali Pak. Lalu menurut Pak Edi bagaimana? Apakah sebaiknya dihentikan? Bapak sebagai yang pernah menjabat sebagai CEO PT KAI Railways tentunya pasti juga memiliki pendapat mengenai hal tersebut. Iya, kalau saya sebagai yang pernah mengurus kereta api mah bangga ada kereta api cepat ini. Dan itu tidak terlalu cepat kok sebetulnya, itu sudah waktunya lah. Jepang itu membangun Shinkansen tahun 1964, mengoperasikan itu waktu itu GDP per kapitanya masih $844. Memang pertumbuhannya tinggi waktu itu di atas 10%. Kemudian TGV Prancis itu dimulai 1981. Itu GDP-nya memang sudah 10.000 2 kali Indonesia lah. Tapi waktu itu pertumbuhannya cuma 1% pertumbuhan ekonomi dia. Cina sendiri waktu membangun itu dia mengoperasikan
tahun 2008 itu GDP-nya 3.500 per kapita. Jadi kita lebih tinggi daripada Cina waktu itu. Sehingga tidak terlalu berlebihan lah sebetulnya membangun kereta api cepat. Tetapi perkara kelayaan mah lain perkara. Saya setuju dengan pendapat Pak Agus kalau perkara kelayaan. Karena ada satu hal yang sepertinya dilupakan. Shinkansen dari Jepang, TGV dari Perancis itu dibangun pada jaringan kereta api yang ada. Karena lebar spurnya memang 1435 sama-sama gitu. Sehingga penggunaan jaringan KA itu digunakan ya kereta api cepat, ya kereta api biasa, konvensional, ya kereta api komuter, bahkan juga kereta api barang gitu. Sehingga optimum gitu. Sementara ini jaringan kita ini kan yang kereta api konvensional ini kan hanya 1067 mm. Sedangkan kereta api cepat harus 1435. Jadi jaringan ini jaringan yang eksklusif lah. Nah ini yang perlu sangat diperhatikan. Apakah bisa dimanfaatkan optimum. Kalau soal rugi secara finansial KA cepat rata-rata rugi lah. Shinkansen itu hanya jalur dari Tokaido lain aja gitu. Sementara TGV itu hanya dari Pari ke Layong. Kemudian dari Cina itu hanya dari Qingdao ke Jinan. Lainnya mah rugi gitu secara finansial. Tapi secara ekonomi memberikan keuntungan yang besar. Jadi sekali lagi bagi saya tidak kecepatan lah bangun kereta api cepat. Tapi soal kelayaan ini lain perkara. Perlu kerja berat ini untuk membuat ini menjadi layak. Saya kira itu Mbak Sofi. Jadi dari pendapat Pak Edi ini ada yang sama dan juga ada yang berbeda ya Pak dari pendapat Pak Agus. Tapi kalau soal kelayakan sama. Nah, ini bagaimana Pak Agus mungkin supaya layak begitu Pak? Ya tentu membangun suatu infrastruktur itu perlu kajian, perlu feasibility study yang detail. Nah pendapat saya soal kereta cepat ini tidak detail ya, di semua sisi buru-buru gitu. Dan lagi kalau tidak detail nanti di tengah jalan pasti ada masalah. Itu sudah saya sampaikan tahun 2015-2016. Dan itu kejadian sekarang. Jadi kan banyak juga persoalan-persoalan karena tidak detail bikin jalan tol banjir, bikin pipa gas bocor dan seterusnya. Ini yang menjadi selalu concern saya, bikin infrastruktur, studi kelayakannya harus lengkap. Jangan asal saja. Yang saya khawatir sebetulnya adalah soal keselamatan dari ini semua. Mengenai feasibility study itu apakah termasuk titik-titik stasiun yang ada di rute tersebut, Pak? Oh, tentu. Karena kan pembangunan stasiun itu harus melihat bagaimana potensi manusia yang akan datang ke situ. Kalau kita contoh Halim, ke Halim saja itu sudah macet. Ya, apalagi sekarang kan sudah kembali mau ada gage atau apa, tetap macet. Itu sudah waktu berapa habis. Nanti naik kereta itu sampainya Padalarang sekarang, bukan Tegaluar di Bandung. Nah dari Padalarang ke Bandung kita sambung dengan Parahyangan atau kereta lokalan yang lain. Tentu perlu waktu 20-30 menit, nggak tahu kita. Nah ini kan sudah lama, jadi akhirnya apakah masih menarik? Pernyataan Pak Edi tadi harus dioptimalkan jalurnya, treknya. Tapi kalau yang naik seberapa? Paling rame pada saat awal-awal persis seperti LRT Jakarta yang ada di Kelapa Gading. Sekarang sepi, dulu sih rame karena orang pengen naik. Sekarang udah tahu rasanya ya sudah. Gitu. Oh begitu Pak, ini ada sebuah perbedaan Pak di antara Indonesia dengan di luar negeri. Yeah. Kalau di luar negeri ini biasanya stasiun di pusat kota, begitu ya Pak ya. Pendapat Pak Edi apa mengenai hal ini? Ya prinsipnya, bagi saya prinsipnya kan supaya ini menjadi pendapatannya tinggi, volume yang diangkut harus tinggi. Volume yang diangkut harus tinggi, cocok Pak Agus tadi. Kalau stasiunnya di Halim Padalarang, siapa yang mau naik? Jadi kan harus mencari penumpang yang lebih banyak. Saya mikir kapasitas ini, karena bayangkan saja sekarang dari kereta api yang konvensional, dari Bekasi ke Cikarang aja, itu ada 500 kereta api lebih sehari. Itu baru 70% kapasitas. Nah, jadi artinya bisa sampai 800-an lah kereta api per hari. Lah, jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung ini mau berapa kereta api yang lewat gitu. Secara teoritis berarti 800 kereta api juga bisa gitu. Kalau hanya dilewati 10 kereta api bagaimana bisa untung gitu. Bagaimana pendapatan ini sangat akan menjadi sangat kurang gitu. 500 kereta api satu hari tidak mungkin lah dapat mengangkut penumpang Jakarta-Bandung sampai 500 per hari dengan
kapasitas satu kereta api 500 gitu. Menurut saya mustahil, sehingga memindahkan stasiun ke pusat kota itu adalah satu hal yang sangat perlu digarisbawahi. Saya sendiri usul tidak hanya pusat kota sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Pernah kita bahas pada diskusi sebelumnya. Bandara Soekarno-Hatta itu potensinya ada pergerakan penumpang 100 juta penumpang setahun. Banyak penumpang dari sana. Yang menuju ke Bandung banyak karena tidak ada penerbangan ke Bandung gitu. Dari Jakarta ke Bandung tidak ada, sehingga kereta api ini kan menjadi pilihan. Belum lagi nanti kalau kereta api cepat ini ke kota-kota lain, itu akan bagus sekali gitu. Sehingga menurut saya bagusnya kereta api cepat ini sampai di Cengkareng, Bandara Soekarno-Hatta. Untuk Jakarta sendiri, dari Jakarta ke airport dalam waktu 10 menit itu akan sangat banyak penumpang. Jadi nantinya jalur kereta api cepat ini tidak hanya Jakarta-Bandung, tetapi Bandara Soekarno ke Hatta ke Jakarta, atau Bandara Soekarno-Hatta sampai Bandung, atau Jakarta ke Bandung gitu. Sehingga potensi volume penumpang yang diangkut itu menjadi banyak. Jadi kalau boleh saya sarankan, Bandara Soekarno-Hatta, Manggarai, Bandung gitu. Begitu Pak. Nah ini menarik ini Pak. Kalau saja, yang pertama Pak, kalau saja satu kereta cepat itu bisa mengangkut 500 orang. Kemudian kalau ada satu hari 10 kali kereta, itu apakah ada Pak dari Halim? 5.000 orang dari Jakarta yang akan diangkut ke Bandung. 10 kereta api mengangkut 500 orang, 5.000, saya sudah pesimis gitu. Apa ada 5.000 penumpang dari Jakarta Bandung, vice versa gitu ya. Padahal itu cuma 10 gitu, sementara kapasitasnya mendekati 1.000. Kereta api satu hari gitu. Sangat nggak optimal sekali ya Pak Edi ya. Kemudian yang kedua Pak, ini pasti akan menjadi pertanyaan masyarakat atau publik ya Pak ya. Tentunya seperti saya yang awam ini, kalau dari Cengkareng itu kan sudah ada kereta bandara Pak Edi. Itu bagaimana Pak Edi? Ya kereta bandara itu cuma namanya saja. Karena pada dasarnya desainnya maupun sekarang operasinya itu bagian dari KRL Jabodetabek aja. Jadi nggak ada masalah gitu. Jadikan kereta api bandara sekarang ini bagian dari network kereta api komuter yang kita kenal dengan KRL Jabodetabek. Nggak ada masalah. Banyak negara di dunia yang seperti itu. Jadi di samping ada airport link 10 menit sampai Jakarta gitu, ada bagian dari kereta api komuter, itu pilihan bagi penumpang. Yang kereta api bandara sekarang jadi KA komuter. Terima kasih Pak Edi. Kalau menurut Pak Agus, berarti kan tadi menurut Pak Edi dari Bandara Soekarno-Hatta kemudian ke Manggarai. Kalau Bandara Soekarno-Hatta ini ada potensi penumpang yang sampai dengan 100 juta pergerakan setahun. Nah kemudian kalau Manggarai ini positifnya apa sih Pak? Iya, sekarang dia Manggarai itu menjadi pusat sentralnya angkutan komuter. Ya, di situ kan ada kereta Jabodetabek, kemudian ada kereta-kereta jarak jauh berhenti di situ sehingga orang bisa menggunakan KRL Jabodetabek kemana-mana. Jadi pusat kota itu. Nah sekarang kalau kereta cepat Indonesia Cina ini mau disambung situ kan tambah. Sehingga orang dari mana Jabodetabek mau ke Bandung atau terus kalau sampai ke ujung Jawa Timur sana, ya naik kereta dari situ. Sehingga TOD itu bisa dibangun di situ karena TOD itu khusus untuk kereta urban, bukan untuk kereta jarak jauh. Seperti yang banyak didengungkan sekarang di masyarakat gitu. TOD itu pemahamannya TOD masyarakat maupun pejabat kita itu masih belum jelas sehingga membingungkan. Nah ini penting ini, mungkin Pak Edi ya Pak. Bisa nggak Pak Edi, kami mohon dijelaskan mengenai apa sih konsep TOD yang sering dibahas ini? Iya, jadi kereta api cepat memang manajemennya mengatakan kita akan bangun TOD di Manggarai, di Walini dan sebagainya. Menurut saya itu mah salah konsep gitu ya, kalau ekstrim gitu. TOD itu kan dibangun untuk komuter, untuk kereta api ulang-alik. Sehingga ini memperbaiki lingkungan hidup, orang bisa jalan kaki ke stasiun dengan mudah, di situ ada berbagai fasilitas, ulang-alik setiap hari dia jalan. Lah kalau sekarang dibangun TOD untuk KA cepat, intercity, siapa orang yang demikian kaya akan ulang-alik Jakarta Bandung setiap hari gitu. Jadi menurut saya TOD itu didesain untuk kereta api urban,
bukan untuk intercity, bukan untuk apalagi kereta api cepat gitu. Sehingga tidak akan ada orang yang memilih itu karena saya akan ke Bandung setiap hari atau saya akan ke Jakarta setiap hari, ulang-alik gitu. Berapa itu sangat kaya itu karena tarifnya mungkin sangat mahal gitu. Jadi saya kira konsep yang mengatakan untuk meningkatkan volume penumpang untuk cepat membangun TOD itu bukan konsep yang benar itu. Yang benar adalah mencari TOD yang sekarang ini seperti yang disampaikan Pak Agus, mestinya dari Makassar, mestinya dari Bandara Soekarno-Hatta gitu. Itu bisa diharapkan bisa sampai ke kota-kota lainnya gitu ya Pak ya? Iya, syukur nanti sampai ke kereta api cepat ini kalau bisa diperpanjang sampai Jakarta, Surabaya, Jogja gitu akan jauh lebih baik. Cakep itu Pak, sangat nyaman sekali. Nah menurut Pak Agus yang sering travel nih Pak ke kota-kota, menurut Bapak gimana Pak? Kalau seandainya ide dari Pak Edi tersebut dari Cengkareng, Manggarai kemudian diharapkan bisa kota-kota lain terjadi? Sekarang ini kita ini segala macam moda transportasi ditumpuk dijadikan satu ya. Jawa itu ada kereta biasa, ada kereta nanti ada kereta cepat misalnya, ada jalan tol. Jadi biasanya kalau di Eropa itu andalannya kereta api. Jadi jalan tolnya itu tidak terlalu luas. Kalau di Amerika kebalikannya. Yang jalan tolnya kemana-mana kita enak nyetir di Amerika itu. Nah keretanya kan terbatas, Amtrak itu terbatas. Nah jadi kita ini mau mana? Jangan dua-duanya supaya menjadi boros. Karena orangnya yang akan bepergian kan jumlahnya more or less sama. Ya, jadi silakan ditentukan. Karena kalau begini nanti semua orang menawarkan proyek diambil. Tapi terintegrasi atau tidak, nggak ada. Jadi akhirnya cost-nya itu burden-nya ke negara. Maka ini yang terjadi sekarang. Boleh saya tambahin ya, langsung ya. Memang ini yang harus atau lupa gitu, tidak diperhitungkan. Kapasitas kereta api itu lebih kereta api cepat itu 3 kali jalan tol dengan lebar yang sama gitu. Sehingga kalau nanti kereta api cepat ini diminati oleh banyak penumpang gitu, ya praktis pindah dari jalan tol kalau diminati, kalau tarifnya sesuai gitu. Sehingga perencanaan ini sementara jalan tolnya malah dibangun bertingkat, jalan kereta api cepat juga dibangun gitu, sehingga akan kanibalisme. Akan kanibalisme. Ini mungkin karena di awal tidak dipikirkan cara sistem terpadu transportasi gitu ya Pak ya? Iya. Mikirnya proyek persoalan, itu yang menjadi persoalan pokok. Baik, terima kasih Pak Edi dan Pak Agus. Mungkin cukup sampai dengan di sini pada sesi kali ini. Dan terima kasih telah menyaksikan dialog dari PHNH Corner. Nantikan diskusi berikutnya dengan topik yang tentu tidak kalah menarik. Saya Sofi Wasiat. Terima kasih. Sampai jumpa.